kasih sayang berbekal ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Silvi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sesuai dengan rencana kita terdahulu bahwa siang ini nanti Ibu Silvi akan melakukan proses pembelajaran di kelas 10 IPA 3 dan akan saya lakukan observasi ya Bu ya. Iya, Pak. Namun sebelum observasi tersebut dilakukan, kita melaksanakan pra observasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan observasi tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum kita lakukan observasi. Apakah Ibu bersedia saya berikan pertanyaan? Bersedia, Pak. Ya, baiklah. Ibu Silvi, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, sudah siap, Bu, untuk mengajar di siang hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap, Bu ya. Sudah siap juga untuk saya lakukan observasi, Bu ya? Siap, Pak. Iya. Jadi, yang pertama mungkin saya ingin tanyakan dulu, kita ini mau di kelas berapa nih, Bu, observasinya, Bu? 10 MIPA 3 sesuai jadwal hari 10 ini. 3, Bu ya? 10 MIPA 3. Ini materinya apa nih, Bu? Tentang perkembangan model atom. Perkembangan model Ya, atom. Pak. Jadi ini sesuai dengan apa itu namanya? FPP. Ya, sesuai dengan rancangan pembelajaran Ibu ya, Bu ya. Iya, Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan model atom. perkembangan model atom. Apakah sebelum proses pembelajaran ini Ibu sudah melakukan pengamatan di kelas yang Ibu ajarkan ini? Sudah, Pak. Jadi sebelum materi ini saya lihat Ya. itu siswa itu ada yang kurang, menurut saya ada yang kurang ya. Jadi untuk di hari ini saya harapkan dengan menerapkan metode dan model pembelajaran yang saya terapkan hari ini, diharapkan nantinya siswa itu lebih aktif lagi, Pak, seperti itu. Karena sebelumnya itu siswanya agak pasif gitu, Pak. Jadi saya harapkan dengan pembelajaran hari ini yang sedikit berbeda, ada perbedaan dari hari-hari sebelumnya seperti itu, Pak. Jadi Bu Silvi sudah beberapa kali mengajar di kelas ini, iya, dan Pak. Ibu merasakan ada Masalah di kelas tersebut karena Iya, siswanya kurang Kurang begitu aktif, Bu ya. Iya, Pak. Nah, apakah Ibu sudah melakukan pengamatan dan pemetaan terhadap siswa-siswa yang kurang aktif ini? Apakah seluruh siswa atau hanya sebagian kecil atau sebagian besar? Sebagian besar sih, Pak. Oh iya, jadi sebagian besar siswa ini kurang kurang aktif pada proses pembelajaran. terkhusus pelajaran kimia. Iya. Dari pengamatan Ibu, kan siswa ini ada banyak yang kurang aktif di kelas. Ini penyebabnya apa nih, Bu? Kira-kira, Bu? Yang pertama mungkin, Pak, Iya. minat baca siswa itu lemah gitu, Pak. Terus mereka jarang membaca atau mengulang materi yang telah diberikan. Di kelas pun fokus mereka kurang gitu, Pak. Iya. Oh, jadi Terus cenderung pelajaran kimia ini mungkin di siang hari atau jam 11 jadi fokus mereka itu agak kurang gitu, Pak. Ditambah memang minat belajarnya yang rendah gitu, Pak. Itu yang saya amati, hampir setiap tahunnya masalahnya sama, Pak. Terus apa sih namanya, numerasi atau numerasinya gitu ya. Iya, jadi berdasarkan pengamatan Ibu berarti ada banyak faktor yang menyebabkan siswa ini kurang aktif tadi ya, Bu ya. Yang pertama adalah karena jam ngajarnya tadi relatif agak siang, jadi mungkin konsentrasi siswanya sudah berkurang, Bu ya. Kemudian ada tadi disebutkan ada
faktor literasi yang kurang, baik itu literasi dari buku paket, dari internet, ataupun literasi dari apa yang sudah ibu catat, termasuk kemampuan numerasinya juga ada rendah juga. Nah, berdasarkan pengamatan yang sudah ibu lakukan tadi, kira-kira hal apa yang mungkin dapat ibu lakukan untuk mensiasati hal-hal yang menjadi faktor penyebab siswa tadi kurang aktif tadi Bu? Saya mencoba memberikan pembelajaran dengan metode baru atau model baru. Saya mencoba menerapkan metode PBL Pak, dengan metode diskusi, model PBL dengan diskusi. Jadi siswa yang lumayan gitu Pak ya, lumayan pintar itu disebar di beberapa kelompok, yang sedang juga seperti itu. Jadi merata, tidak yang yang kurang gitu ya Pak, di satu kelompok. Jadi diharapkan siswa yang mempunyai kemampuan lebih itu bisa membantu temannya yang kurang tadi, sehingga diharapkan temannya yang kurang tadi bisa aktif untuk belajarnya. Luar biasa sekali ya apa yang sudah ibu rencanakan tadi, bahwa ibu akan melakukan inovasi terhadap model pembelajaran ya. Jadi ini akan menggunakan PBL dengan diskusi ya. Jadi menggunakan media PowerPoint. Oh iya, jadi menggunakan medianya juga inovasi juga terhadap media Bu ya. Jadi dalam proses ini artinya ibu juga sudah menerapkan diferensiasi dalam proses pembelajaran ini. Jadi media yang ibu berikan tadi, baik itu ada LKPD Bu ya, menggunakan LKPD, menggunakan PowerPoint, artinya ini sudah termasuk ke dalam diferensiasi konten. Nah, tinggal lagi nanti proses pembelajarannya, karena ibu sudah menggunakan PBL diskusi, ini kemungkinan proses diferensiasi prosesnya ini akan sangat mudah dilakukan, sehingga nanti tinggal ibu melakukan penugasan dengan cara pemberian penugasan yang berdiferensiasi juga, yang nanti kita sebut dengan diferensiasi produk ya Bu ya. Nah, apakah pelaksanaan PBL ini sudah pernah ibu lakukan di kelas ini Bu sebelumnya? Belum Pak, ini baru yang pertama. Oke, jadi berdasarkan pengamatan ibu sebelumnya bahwa siswa ini banyak yang kurang berminat, maka ibu baru pertama mencoba di PBL karena ini. Selama ini cenderung metode yang saya gunakan metode ceramah, siswa mencatat seperti itu. Jadi mungkin siswa ini bosan ya Pak. Jadi saya akan mencoba memberikan variasi di dalam metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada hari ini. Dengan harapan, besar harapan saya siswanya akan lebih aktif sehingga belajarnya lebih menyenangkan, menghilangkan image kalau belajar kimia itu susah. Benar sekali. Untuk proses pembelajaran PBL ini Bu, bagaimana sih rancangan ibu di kelas, tahapan-tahapannya seperti apa Bu? Saat saya masuk kelas, saya seperti biasa Pak ya, absepsi, absen, terus memberikan materi maksudnya tuh mengaitkan materi terdahulu dengan materi hari ini. Terus saya menampilkan video, lalu siswa di sana saya harapkan dia dapat menemukan masalahnya tersendiri gitu Pak. Lalu nanti saya memberikan memberikan materi sedikit, lalu mereka mengerjakan dalam kelompoknya seperti itu Pak. Jadi di sini lebih banyak mereka yang aktif dibanding saya Pak. Saya cuma membimbing seperti itu. Iya, berarti ibu sudah menempatkan diri bahwa ibu selaku pendidik ini sebagai pembimbing terhadap siswa-siswa tersebut, sebagai mempersiapkan segala sesuatunya sehingga siswa tadi dapat dengan mudah melaksanakan proses pembelajarannya tadi Ibu ya. Oke Ibu, dalam proses yang sudah Ibu lakukan, yang ingin Ibu lakukan ini, sudah Ibu rancang ini, kira-kira area apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan tersebut? Area pengembangan yang seperti apa? Apakah ingin mengembangkan ilmu pengetahuannya saja, ataukah aspek psikomotoriknya, atau afektifnya juga gitu? Sebenarnya semuanya ingin saya kembangkan Pak, tapi
lihat nanti seperti apa ini. Sebenarnya ingin psikomotornya berkembang, ilmu pengetahuannya juga, dan aptitude-nya juga seperti itu Pak. Oke, baiklah Ibu. Jadi hal-hal tadi sudah saya tanyakan. Ini kalau misalkan Ibu sudah menerapkan PBL dengan berbasis diskusi tadi sudah dilaksanakan dan berhasil, apakah model pembelajaran seperti ini akan terus Ibu terapkan? Ataukah Ibu akan mencoba melakukan inovasi-inovasi lain dengan metode-metode pembelajaran yang lain? Jika dengan model PBL ini, dengan metode diskusi ini saya lihat hasilnya cukup memuaskan, ini akan menjadi acuan saya untuk pembelajaran selanjutnya, memberikan inovasi lain, mungkin menggunakan model yang lain, PBJL seperti itu Pak, saat prakteknya gitu. Jangan menggunakan metode ceramah saja, karena menurut saya dengan seperti itu menjadikan siswa itu bosan, dan ceramah itu juga berpusat pada guru bukan pada siswa. Oke, terima kasih Bu Simpi atas kesempatannya, sudah bersedia saya berikan pertanyaan dalam proses pra observasi ini. Jadi kita istirahat dulu di luar, nanti di saat jamnya masuk kita sama-sama ke kelas yang Ibu ajarkan, di kelas 10-3 Ibu ya. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dimana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan peran ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat menunjukkan rasa menjelaskan hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan ruang lingkup dari ilmu kimia, menganalisis peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis zat kimia yang terkandung dalam berbagai produk yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian, mungkin kalian baru ya belajar kimia di SMA ya. Baru hari ini kita mulai ya. Istilahnya waktu SMP belum ya, karena sekarang Ibu tanya, apa sih ilmu kimia itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Saya tahu. Oke, coba Sherly. Menurut saya dari pelajaran yang saya pelajari, kimia itu merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Oke, bagus jawaban Sherly. Ada pendapat lain nggak kira-kira? Atau sama? Kok bisa sama semua? Satu hati apa kalian ini? Oke, benar ya jawaban dari Sherly ya. Jadi ilmu kimia adalah cabang dari ilmu IPA yang mempelajari materi, apa tadi Sally ulangi?
Materi, sifat sifat materi, dan strukturnya, perubahan atau reaksinya. perubahan atau reaksinya. Oke. Sekarang ibu tanya, mungkin Mama SMP udah belajar, apa sih itu materi? Ada yang ingat apa itu materi? Nggak apa-apa salah, yang penting berani dulu ngomong. Ayo, apa itu materi? Apa? Apa? Ayo ngomong, apa? Yang lain jangan saling terus. Ayo, siapa? Ayo. Ayo Amin, coba. Nggak apa-apa kalau salah nanti ibu perbaiki. Ibu masih makan nasi sampai hari ini, belum makan orang. Ayo. Materi menurut saya adalah suatu objek yang Apa? suatu objek atau bahan yang membutuhkan ruang jumlahnya diukur oleh suatu hikmat yang disebut massa. Oke, ada pendapat lain nggak yang lebih menyederhanakan bahasanya apa? Apa? Oke, boleh kan? Apa? Materi adalah pelajaran. Pelajaran katanya. Itu materi pelajaran ini dalam ilmu kimia. Apa kira-kira? Apa? Jadi materi di sini yaitu sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ini ya, jadi apa tadi, materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contoh, ini spidol, ya kan? Dia punya massanya. Ibu letakkan dia di dalam botol ini, dia menempati ruang ini. Jadi dia memiliki massa, dan menempati ruang tempat ini. Bisa dipahami? Ya, bisa. Ada lagi ya. Nah, dari materi itu tadi, materi itu kan terbagi menjadi 3. Ada kira-kira yang tahu wujud-wujud dari materi itu apa aja? Wujud bentuk materi itu apa aja? Kira-kira? Apa? Oke. Siapa tadi? Boleh. Apa jawabannya? Benar. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, benar. Ada pendapat lain atau sama semuanya? Sama. Oh, benar. Ada 3. Ada padat, ada cair, ada gas. Tuh ya. Nah, sampai di sini. Oh ya, satu lagi, perubahan materi. Nanti Ibu sebelum kita masuk ke LKPD ya. Perubahan materi. Jadi dibagi 2. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Sekarang Ibu tanya. Mungkin ada anak Ibu yang baca-baca di rumah. Apa sih perubahan fisika itu? Boleh, tunjuk tangan. Ayo, apa? Apa perubahan fisika? Boleh. Siapa namanya? Lupa Ibu, maaf. Siapa? Kamila. Oke, Kamila jawab apa? Perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan perubahan komposisi zat. Perubahan fisika tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Oke, itu perubahan fisika. Jadi kata zat baru. Sekarang Ibu tanya, apa sih contoh dari perubahan fisika? Oke. Contohnya mentega yang dipanaskan. Buka aja maskernya, Ibu nggak dengar. Apa? Contohnya mentega dipanaskan meleleh, pembuatan garam, air membekas, spiritus menguap, air mendidih ketika dipanaskan, es meleleh dalam wadah, besi ditempa, pita magnesium digulung, pelarutan kristal gula atau garam, dan pelelehan bakam lilin untuk kerajinan. Oke, bagus ya jawabannya tadi. Intinya kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Contoh, air yang mendidih, bentuknya tetap air kan, walaupun dia panas. Atau es yang mencair, saat mencair tetap air kan, saat dia membeku dia tetap bentuknya tetap cair, cuma bentuknya saja yang berubah. Tetap air bentuknya, tetap bentuknya air, walaupun dia telah mencair ataupun dia membeku, bentuknya tetap, wujudnya tetap air. Jadi kalau perubahan fisika itu tadi tidak menghasilkan zat baru, hanya bentuknya saja yang berubah. Sekarang misalnya, ada yang tahu nggak
yang basi. Ibu tanya, bisa nggak nasi basi tadi berubah lagi jadi nasi itu? Atau beras jadi nasi, bisa nggak nasi jadi beras lagi? Apa tadi? Besi yang berkarat ya? Bisa nggak berubah lagi jadi besi seperti semula? Itulah perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau fisika hanya bentuknya saja, dan kalau perubahan kimia itu apa? Zatnya berubah, menghasilkan zat baru. Itu hanya pengantar sedikit tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menerapkan pembelajaran model PBL, Problem Based Learning, karena nanti kalian Ibu bagi berdasarkan kelompok, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan membagikan bahan ajar dan bahan lembar diskusi kalian. Nanti Ibu harapkan kalian lebih aktif di saat diskusi ya, walaupun maksudnya di kelompok kalian ataupun saat ada teman kalian yang mempresentasikan. Jadi kalian harus aktif, karena apa? Nilainya Ibu nilai semua keaktifan kalian. Oke, bisa? Bahan ajar. Bentar ya. Ibu bagikan dulu ya per kelompok ya. Ini sudah ada pun suaranya. Hah? Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian tangkap? Halo Bu, Ibu.
80. Baru 20. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Iya Pak. Oke, alhamdulillah Bu ya. Tadi kita sudah sama-sama berada di kelas. Ibu melakukan proses pembelajaran sekaligus saya observasi dari Bu ya. Ya, jadi saya sudah lihat tadi, wah luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, sudah dapat memotivasi siswa dan lain sebagainya. Kita sudah melewati tahapan pra observasi, kemudian tadi saya sudah melakukan observasi dan sekarang kita melakukan pasca observasi. Ya, Jadi izinkan saya untuk kembali memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke Bu, yang pertama bagaimana Bu rasanya tadi mengajar diobservasi orang lain Ibu? Gimana ya Pak? Seperti supervisi saja. Di supervisi teman sejawat rasanya ya, walaupun kita sudah sering mengajar, setiap hari mengajar, saat kita dilihat atau ditonton orang lain tuh pasti ada rasanya deg-degan gitu Pak ya. Sama kayak PPL lah kurang lebih Pak, saya tadi merasakan seperti PPL. Jadi ada hal deg-degan karena karena diamati orang lain. Ya. Tapi berarti kalau misalkan tidak ada yang mengamati pasti Ibu akan lebih rileks, pasti lebih wah lagi ya. Saya terasa sangat tegang, nervous gitu Pak karena diamati. Iya, tidak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar. Jadi saya juga tadi, maaf kalau ada banyak salah tadi Pak, grogi maklum. Saya juga tadi ikut belajar sambil mengamati Ibu melakukan proses pembelajaran. Ibu, yang pertama saya ingin tanyakan hal-hal apa yang menurut Ibu yang tadi sudah Ibu lakukan yang mungkin menurut Ibu masih kurang atau perlu diperbaiki lagi Ibu? Sebenarnya banyak sih Pak yang perlu diperbaiki, karena namanya rancangan kadang kan berbeda, hasil yang diharapkan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama tadi mungkin Pak, waktu diskusinya itu terlalu lama, jadi saat presentasi agak buru-buru mengingat pergantian jam akan sebentar lagi, sehingga penutupnya tadi agak buru-buru itu. Yang pertama itu. Terus diharapkan lagi nanti ke depannya supaya siswanya yang nanya merata gitu Pak. Tadi hanya masih beberapa orang, walaupun itu saya rasa udah cukup baik dibanding pembelajaran sebelumnya. Yang sebelumnya masih menggunakan metode ceramah dan siswa yang berpusat pada guru, yang tadi kan sudah sebagian besar sudah berpusat pada siswa. Jadi kalau menurut Ibu itu hal-hal yang masih mungkin perlu diperbaiki, perlu dilakukan penguatan. Kemudian hal-hal apa saja yang menurut Ibu sudah berhasil, yang dilakukan tadi sudah sangat baik tadi apa Bu? Saat saya menanyakan yang membuat saya sangat senang itu Pak, saat terakhir saya menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah belajar kimia, mereka menuliskan itu, mereka merasakan bahagia, senang. Nah di situ saya merasa, oh ternyata ada perubahan gitu Pak. Terus saat saya suruh siswa itu saat diskusi, memang belum semuanya, tapi yang siswa selama ini diam, dia udah berani bertanya Pak. Walaupun mungkin dia tadi awalnya dapat jawaban untuk atau bertanya itu tuh dari temennya, tapi saya rasa udah ada keberanian, itu udah menurut saya itu udah kemajuan yang luar biasa di jam siang ngantuk seperti hari ini. Oke, jadi kalau Ibu sudah merasakan apa hal-hal yang mungkin masih terasa kurang, dan Ibu sudah merasakan juga hal apa yang sudah terasa cukup dan sudah sangat baik, jadi secara keseluruhan menurut Ibu bagaimana proses pembelajaran tadi? Saya nilai diri saya sendiri ya Pak. Menurut saya sudah cukup baik Pak, dibanding pembelajaran saya sebelum-belumnya yang menggunakan metode ceramah. Hari ini saya menggunakan metode lain, model PBL, di mana berpusat kepada siswa, siswanya semangat, dan mungkin yang membuat mereka juga semangat Pak, ada reward yang saya berikan di akhir pembelajaran gitu. Walaupun hanya jajanan 500-an, tapi mungkin bagi mereka
itu berharga karena diberikan kepada mereka yang aktif hari itu gitu Pak. Itu diharapkan, saya harapkan lagi untuk kedepannya pembelajaran seperti ini yang menyenangkan seperti ini akan berkelanjutan. Iya. Oke, jadi secara umum Ibu tarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang sudah dilakukan ini sudah berhasil ya, sudah dapat meningkatkan motivasi siswa. Nah, kalau demikian mungkin yang saya tanyakan, hal apa yang menjadikan indikator menurut Ibu bahwa siswa tadi sudah termotivasi dengan proses pembelajaran tadi ya? Indikatornya apa menurut Ibu? Apakah dilihat misalkan dari banyaknya siswa yang bertanya, siswa yang berpresentasi atau menyampaikan pendapat, atau seperti apa? Indikatornya kayaknya dari siswa yang aktif dalam pembelajaran, baik itu bertanya atau yang baik yang bertanya saat presentasi dia berani menjawab. Itu orang-orang yang bertanya dan berani jawab itu Pak, biasanya tuh mereka malah diam selama ini. Jadi hari ini saya terkejut kok, orang ini bicara, anak ini ngomong gitu, berani ngomong dia gitu Pak. Biasanya diam gitu Pak. Entah itu dia dapat jawaban dari teman kelompok sampingnya atau gimana saya nggak tahu, tapi yang pasti dia udah berani bicara. Karena niat saya itu Pak, harapan saya dari pembelajaran ini, anak itu berani, hanya itu Pak, berani di depan lah kayak gitu, atau berani mengungkapkan pendapatnya. Oke Bu, pertanyaan berikutnya, jika proses ini kan sudah kita laksanakan dengan baik, kemudian sudah mampu meningkatkan motivasi siswa, hal apa yang akan Ibu lakukan agar proses pembelajaran yang seperti ini, yang sudah berhasil ini, dapat bertahan terus ini Bu? Mungkin akan mencari atau membaca-baca lagi literatur model-model pembelajaran yang menarik lainnya. Karena zaman sekarang kan Pak, ke teknologi ya Pak ya, atau mungkin mencari bentuk-bentuk alat tes yang menggunakan handphone seperti Quizy seperti itu Pak. Jadi siswanya lebih tertantang, belajar kimia ini enak loh, tidak hanya di buku gitu, bisa kita bawa handphone, mengerjakan latihan soalnya bisa di handphone gitu Pak. Jadi kayak game kayak gitu Pak. Oke. Jadi Ibu berencana akan terus mengembangkan model pembelajaran dan juga akan mengembangkan media pembelajaran ke arah teknologi agar lebih canggih, biar anak ini lebih semangat lagi belajarnya. Oke, terima kasih Bu Sylvia atas kesempatannya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pra observasi. Tadi sudah dipersilakan ke kelas untuk melakukan observasi, dan sekarang Ibu sudah bersedia melaksanakan pasca observasi bersama saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ada hal yang mungkin ingin Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan? Silakan Bu. Saya rasa cukup Pak. Cukup ya. Oke, saya ucapkan terima kasih terakhir kali Bu ya. Semoga hal-hal seperti ini terus dapat kita lakukan lagi untuk kemajuan siswa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.